Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dr. M. Aziz Samsudin, Ketua Komisi 3 yang telah menyampaikan laporan hasil Komisi 3 terhadap pengambilan keputusan pembahasan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sidang Dewan yang terhormat, mereview dari hasil kehadiran kita pada saat pukul 11:10 rapat paripurna pada hari ini dihadiri 411 anggota DPR RI yang terdiri dari 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 80 orang anggota dari 106 anggota. Fraksi Partai Golongan Karya 65 orang dari 90 orang anggota. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 57 orang dari 73 anggota. Fraksi Partai Demokrat 41 orang dari 60 orang anggota. Fraksi Partai Amanat Nasional 35 orang dari 48 orang anggota. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 35 orang dari 47 anggota. Partai Keadilan Sejahtera 27 orang dari 40 orang anggota. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 25 orang dari 39 anggota. Fraksi Partai Nasdem 31 orang dari 36 orang anggota. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 15 orang dari 16 orang anggota. Bapak Ibu sekalian, tentunya menilik dari apa yang telah disampaikan dari laporan Komisi 3 DPR RI dan terhadap hasil pembahasan yang sangat strategis dalam kaitan untuk praktek kenegaraan kita. Untuk itu, kami mengusulkan dari meja pimpinan sebelum kita putuskan untuk secara bergiliran pandangan dari tiap fraksi barangkali bisa mewakili dalam kaitan untuk pembahasan sebelum diambil keputusan pada siang hari ini. Apakah dapat disetujui? Setuju. Untuk itu kami persilahkan pandangan singkat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kami beri kesempatan. Ketua fraksi bisa mewakili atau yang lain? Cukup? Setuju ya? Baik. Kemudian dari fraksi Golongan Karya? Setuju? Fraksi dari untuk fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan setuju tadi ya. Kemudian Golkar sudah kami sampaikan. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya setuju? Fraksi Partai Demokrat kami persilahkan Pak Beni menyampaikan. Udah kesini aja Pak ya. Sini aja. Kami persilahkan Pak Beni untuk interupsinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin menyampaikan pandangan, posisi dan sikap fraksi Partai Demokrat berkenaan dengan soal ini. Untuk jelasnya kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan sidang yang kami hormati, seluruh anggota Dewan yang kami hormati, Komjen Budi Gunawan yang kami banggakan. Pertama-tama dari meja ini kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita berkumpul bersama dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pimpinan sidang paripurna dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mewakili fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan dan sikap fraksi terkait dengan usulan Presiden mengenai pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, pada tanggal 9 Januari 2015 yang lalu, Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan suratnya kepada Dewan perihal pemberhentian dan pengangkatan Kapolri terkait pencalonan Saudara Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sekaligus memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri yang saat ini memimpin institusi kepolisian. Selanjutnya, pimpinan Dewan telah menugaskan Komisi 3 guna menindaklanjuti hal tersebut. Dalam menyikapi hal ini, fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan dan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Demokrat sungguh-sungguh menghormati dan mendukung hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Yang kedua, fraksi Partai Demokrat juga sungguh menghargai usulan Presiden yang telah mencalonkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dan fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, pengalaman, dan kompetensi sebagai Kapolri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jadi kami mendukung sepenuhnya. Yang ketiga, namun fraksi Partai Demokrat, Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, sungguh-sungguh dikejutkan seperti tsunami, seperti petir di siang bolong. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba diumumkan Komjen Polisi Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi. Mengapa tadi kami katakan tsunami? Di luar dugaan. Tidak pernah disangka sebelumnya. Pandangan yang keempat, dengan telah ditetapkannya Saudara Budi Gunawan sebagai tersangka, fraksi Partai Demokrat dalam pleno Komisi 3 mengusulkan penundaan sementara proses uji kelayakan dan kepatutan. Tujuan kami sangat mulia, Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Tujuannya adalah guna memberikan kesempatan kepada pimpinan komisi untuk berkonsultasi dengan pimpinan Dewan. Selanjutnya pimpinan Dewan berkonsultasi dengan Presiden untuk menyikapi hal ini, supaya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif ketemu untuk membahas soal ini. Namun usulan fraksi Partai Demokrat tidak diterima dan Komisi 3 memutuskan melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Keputusan Komisi 3 itu pun kami junjung tinggi dan kami hormati. Yang kelima, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut,
yang dilaksanakan tanpa kehadiran fraksi Partai Demokrat. Rapat pleno Komisi 3 memutuskan untuk menerima usulan pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan dan pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman yang selanjutnya dibawa ke rapat tingkat 2 untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, meskipun rapat pleno Komisi 3 telah memutuskan menerima usulan pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman, fraksi Partai Demokrat tetap mengusulkan penundaan persetujuan dalam rapat paripurna yang mulia ini dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangan yang pertama, pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan oleh Presiden Republik Indonesia akan mencoreng sejarah Republik ini. Karena untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri. Yang kedua, apabila Komjen Polisi Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri dengan status tersangka, maka diyakini tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Apalagi Polri juga dituntut untuk secara aktif menegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Pertimbangan yang ketiga, yang harus dilakukan Dewan saat ini, pimpinan, ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, yang harus kita lakukan pada saat ini adalah melakukan pendalaman dan klarifikasi atas dugaan keterlibatan Komjen Polisi Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi seperti yang diduga oleh KPK, baik kepada Presiden, KPK, Kapolri, Kompolnas, maupun kepada Komjen Polisi Budi Gunawan. Itu yang harus kita lakukan. Pertimbangan yang keempat, Kapolri yang tengah menjabat saat ini, yaitu Jenderal Polisi Sutarman, masih tetap bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi atas kasus Komjen Polisi Budi Gunawan selesai. Dikaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, khususnya bab 2 pasal 11 dan penjelasannya. Masa jabatan Jenderal Polisi Sutarman belumlah berakhir. Yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, belum memasuki usia pensiun, tidak juga berhalangan tetap, dan juga tidak dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan yang kelima, jika Presiden dan atau Dewan mengabaikan apa yang menjadi ketetapan KPK, akan memiliki akibat yang kurang baik bagi kedua lembaga, karena kedua lembaga utama di negara ini oleh rakyat akan dinilai tidak sungguh-sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah, fraksi Partai Demokrat berpendapat Komjen Polisi Budi Gunawan justru bisa menggunakan haknya guna melakukan klarifikasi dan pembelaan apabila nyata-nyata tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan oleh KPK. Demikianlah pandangan
dan sikap fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini kami sampaikan. Atas perhatian pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Didik Mukrianto, dan yang membacakan Beni Kaharman. Jadi saya membacakan ini penting sekali. Sekian dan terima kasih banyak. Baik, terima kasih pada Saudara Beni Kaharman, termasuk dijelaskan yang membacakan tadi Pak Beni Kaharman, luar biasa sekali. Baik Bapak sekalian, itulah sikap dari fraksi Partai Demokrat.